Karena Ibu Santi sakit, Bu Eni menggantikan beliau mengajar di kelas 8. Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya. Berikut tahapan restitusi yang dilaksanakan Bu Santi. Pertama, tahapan validasi tindakan salah. 2. Tahapan menanyakan keyakinan. Restitusi yang dilaksanakan Vivi dan Natali sudah tepat karena telah menjadi upaya perbaikan dari kesalahan yang diperbuat. Langkah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali. Posisi kontrol Bu Eni yang pertama adalah membuat rasa bersalah, karena bahasa yang digunakan berupaya mencari simpati dari murid. Berikutnya, posisi kontrol teman, karena menggunakan bahasa ringan dan santai, sehingga jawaban murid pun ringan seperti berpikiran bahwa gurunya adalah teman mereka. Jika kami berada pada posisi Pak Hasan, yaitu kepala sekolah, kami akan memberi dukungan kepada Bu Santi untuk menghindari pemberian hukuman melalui pelaksanaan 3 tahapan restitusi. Namun, Bu Santi melewatkan 1 tahapan proses restitusi, yaitu tahapan penstabilan identitas, sehingga pada percakapan tersebut terlihat upaya muridnya untuk membela diri. Karena terlambat dan terburu-buru, di gerbang sekolah Sabrina baru sadar bahwa dia tidak menggunakan sepatu hitam. Posisi kontrol Pak Lukman yang pertama adalah pemantau, karena Pak Lukman menegur Sabrina merujuk pada aturan, dengan harapan murid mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Selain itu, Pak Lukman menitik beratkan pada dampak terhadap diri Sabrina itu sendiri, yaitu mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Namun, pada percakapan berikutnya, terlihat Pak Lukman berada pada posisi penghukum, karena perkataan Pak Lukman bernada sindiran dan mungkin akan menyebabkan Sabrina menjadi pemberontak dan akan berpikiran, "Saya tidak peduli." Maaf Pak, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. 2 posisi kontrol Pak Lukman ini membuat Sabrina dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Berikut bahasa yang bisa digunakan pada posisi manajer melalui tahapan restitusi. Sabrina, Ibu yakin semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Ibu percaya kamu mempunyai alasan menggunakan sepatu ini. Iya Bu, karena terlambat, saya terburu-buru sehingga tidak sengaja menggunakan sepatu ini. Bagaimana pemahaman Sabrina tentang kesepakatan kita berkaitan dengan jam kehadiran dan sepatu ini? Saya paham Bu, bel berbunyi itu pukul 7.20 dan sepatu harus hitam. Pemahaman yang bagus. Menurut Sabrina, seberapa penting kita mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan? Penting sekali Bu, kalau tidak teman-teman lain akan melakukan kesalahan yang sama dengan saya nantinya.
Ibu senang sekali dengan jawaban Sabrina. Sekarang, Sabrina ingin menjadi pribadi seperti apa? Saya ingin menjadi pribadi yang disiplin dan bisa jadi contoh bagi teman-teman yang lain. Untuk kedepannya, saya tidak akan terlambat lagi dan akan menggunakan sepatu hitam. Jika saya jadi kepala sekolah, nilai yang ditunjuk tentang sepatu hitam adalah disiplin, tanggung jawab, kesetaraan, kesederhanaan, dan komitmen. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Posisi kontrol Ibu Dani saat ini adalah posisi kontrol penghukum karena dapat menghasilkan perilaku yang tidak peduli pada diri Fajar. Terlihat dari perilaku Fajar yang masih tidak acuh pada pembelajaran setelah dimarahi. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Posisi Ibu Dani saat ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah karena menunjukkan kekecewaan yang mendalam dan membuat identitas diri yang gagal pada diri murid, yaitu rendah diri. Jika Ibu Dani berada pada posisi pemantau, maka bisa menggunakan kalimat berikut ini. Fajar, jika tidak memperhatikan guru mengajar, apa konsekuensi yang akan Fajar dapatkan? Bagaimana peraturan kita? Bisa juga, silahkan Fajar lihat apa yang terjadi sekarang. Nah, kalimat ini berada pada posisi pemantau karena menitik beratkan kepada kondisi hukuman yang akan diterima Fajar. Jika kami menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar, maka kami akan melakukan pendekatan personal dan menerapkan posisi kontrol, menggunakan tahapan restitusi terhadap Fajar dan Ibu Dani. Di saat bermain, terjadi kontak fisik antara Anto dan Dino. Ibu Siti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan mereka. Posisi kontrol yang dilaksanakan Ibu Siti adalah posisi kontrol manajer, karena telah mampu menerapkan tahapan restitusi. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, ini adalah salah satu tahapan stabilkan identitas, sehingga bisa memancing Dino untuk terbuka menceritakan kekesalannya. Marah itu manusiawi, dan mempertahankan diri itu adalah hal yang wajar. Ini juga termasuk menstabilkan identitas. Nah, berikutnya, kita ke tahapan validasi tindakan yang salah. Mungkin Dino bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan kekesalan ini. Nah, ini adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Hal ini dilakukan untuk menemukan tujuan kebutuhan yang ingin dicari Dino dan Anto. Selanjutnya, tahapan menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita yakini di sekolah berkenaan dengan kondisi ini, Dino? Nah, kemudian tahapan ini juga dilaksanakan kepada Anto, sehingga Anto dan Dino mampu mengevaluasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dino dan Anto dikuatkan dengan penerapan restitusi melalui tahapan
1. Menstabilkan identitas dengan mengubah identitas gagal menjadi sukses. 2. Validasi tindakan dengan memahami tujuan kebutuhan yang mendasari perilaku murid. 3. Menanyakan keyakinan dengan memperdalam keyakinan murid yang sesuai dengan nilai-nilai universal. Pada kejadian ini, Ibu Siti menguatkan kemauan dan kemampuan Dino untuk memiliki nilai tanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dino dilatih menjadi manajer bagi dirinya untuk memiliki sikap tulus mengakui dan menebus segala kesalahan yang diperbuat. Sedangkan untuk Anto, Ibu Siti menguatkan dengan cara mendengarkan harapan Anto sebagai upaya mengungkap kebutuhan yang ingin dicapai. Nilai kebajikan yang dituju sekolah adalah nilai tanggung jawab.